Bincang bersama. Sobat listener, saya selalu percaya ya kalau misalnya seseorang yang sekarang kita temui itu nggak lepas dari bagaimana masa lalunya, apa yang dipelajari, apa yang diturunkan dari keluarga dan juga orang tuanya. Itu juga yang menjadi nilai-nilai yang mau kami bagikan kepada Anda sebagai inspirasi Smart Listeners lewat Bincang Bersama. Di kali ini Tasya Rustama bersama dengan Direktur Credo. Beliau adalah Mbak Wina Chen. Halo Mbak Wina. Halo Mbak Tasya. Kami izin ya mau tahu sebenarnya Mbak Wina kecil itu seperti apa sih? Apa sih yang orang tua Mbak Wina berikan nilai-nilainya begitu ya hingga akhirnya bisa membentuk seorang Wina Chen yang sekarang. Izin kita gali ya Smart Listeners ya masa lalunya. Seperti apa Mbak Wina? Saya itu besar di keluarga pengusaha. Jadi ayah saya punya toko. Jadi saya itu anak toko lah. Jadi dari kecil itu kalau pulang sekolah ya ke toko. Terus jadi main kasir-kasiran, beneran tuh belajar matnya dengan uang beneran gitu. Udah nggak mainan lagi ya. Iya. Mainnya beneran ya. Iya. Jadi anak pekerja di bawah umur. Ini magang gratisan. Iya, magang gratisan. Kalau istirahat ya di toko juga di gudang gitu. Ya kalau mau ulangan umum ya belajarnya di gudang. Wow. Iya. Itu dari benar-benar dari kecil sudah di. Benar-benar dari kecil karena jadi kan mama saya ikut bisnis. Sebelum mama saya ikut dalam bisnis masih normal, bukan anak toko, masih pulang rumah. Terus papa saya ada pecah kongsi, akhirnya mama saya masuk pas saya zaman SMP. Mulai SMP lah, kemudian benar-benar toko banget. Jadi pulang sekolah ya ngeles kelar buka toko. Gitu. Kecuali kalau saya ngeles sampai malam, orang tua saya tutup toko jemput saya. Oke, wow. Ini kan tentu sedikit banyak berpengaruh di dalam kehidupan Mbak Wina begitu ya. Iya. Tapi apa sih yang membuat Mbak Wina kecil anak SMP gitu mau pulang ke toko? Apa karena nggak ada orang di rumah atau gimana? Ya karena disuruh orang tua begitu. Karena sopirnya suruh antri ke toko. Karena banyak ya di zaman mungkin beberapa anak kayak nggak maunya pulang ke rumah aja gitu. Sebenarnya apa yang ditanamkan orang tua? Ditanamkan orang tua ya mungkin kebersamaan ya. Jadi kan kadang-kadang memang abis dari toko kita pergi makan dulu baru pulang gitu. Jadi orang tua saya itu tipe yang kalau makan itu harus bareng. Kecuali kamu udah izin ada acara baru kamu boleh nggak bareng. Jadi misalkan saya pulang duluan pun kita tungguin orang tua untuk makan bareng. Ataupun sebaliknya. Saya ada ngeles dimanapun, dulu saya ada ngeles piano di Manggarai, dijemput tuh ke Manggarai habis baru makan bareng gitu. Iya. Jadi diutamakan nilai-nilai kebersamaannya di atas segalanya kalau di keluarga saya. Jadi itu anti kalau makan sendiri itu anti. Oh ya. Nggak boleh. Makanya bareng-bareng bersama dengan keluarga. Betul, bareng-bareng. Oke, baik. Mbak Wina berapa bersaudara? Saya 3 bersaudara, 2 kakak. Saya anak paling kecil. Oh, paling kecil. Cewek sendiri. Iya. Jadi kesayangan. Jadi kesayangan deh. Amin. Karena gitu ya, listeners, anak yang paling kecil kan biasanya diemong banget sama orang tua. Atau dimanjakan, tuntutannya semua di paling kecil ya? Karena yang gede udah lewat jadi paling kecil. Tapi papa sendiri seperti apa sih sosoknya Mbak? Ayah saya itu orangnya sangat sabar, sangat baik. Ayah saya malah tipe yang tidak ada ekspektasi terlalu banyak. Kayak saya anak ranking pun juga dia bilang nggak usah ranking nggak apa-apa, yang penting naik kelas gitu. Kalau mama saya yang lebih strict, tapi tipenya bukan mengejar akademik kalau mama saya juga. Tipe yang gimana ya? Memberikan kesempatan kepada ke anak untuk mengeksplor semua hal. Jadi saya pas kecil itu ngelesnya banyak banget. Ngeles berenang ya iya, piano ya iya, organ ya iya, balet ya iya, semua ada. Dicobain semua gitu. Sampai saya pulang sekolah tuh bisa anak SD ngeles 2 biji baru pulang rumah. Dan bukan ngeles pelajaran ya, semua non pelajaran. Non pelajaran. Iya. Oke, itu energi udah habis, sudah nyenyak aja di rumah tidurnya. Mungkin itu tujuannya kayaknya. Biar sampai rumah tidur. Oke, kalau dalam sisi bisnis sendiri apa yang orang tua ajarkan? Papa saya itu bilang nama baik itu penting banget. Jangan pernah mempertaruhkan nama baik demi apapun. Misalkan contoh lah zaman krisis moneter, kan itu kan dolar dari 2.000 naik menjadi 15.000 ya. Sedangkan papa saya impor banyak, jadi kan utangnya dalam dolar. Banyak
pengusaha lain yang kita juga dengar, oh misalnya kolaps, justru nggak mau bayar karena lagi berat. Karena kan utang kamu tiba-tiba naik 4 kali lipat. Dimanapun juga susah bayar memang saat itu. Ayah saya juga sebenarnya ada teman-teman yang bilang udah nggak usah bayar aja, kolaps aja gitu. Tapi ayah saya bilang, oh nama baik itu jauh lebih penting. Jadi ayah saya sempat tulis ke vendornya dia, prinsipalnya dia bilang, oh kondisi saat ini begini, saya mungkin nggak mampu bayar saat ini, tapi saya mau nego untuk pembayaran dicicil. Nanti saya kalau udah mampu saya bayar semuanya. Akhirnya ayah saya dengan begitu tetap lunasin, meskipun dengan kondisinya kan bukan di luar kontrol kita ya, bukannya karena kita memang nggak mau bayar, memang tiba-tiba dolar kayak segitu gilanya gitu, dan juga ada kerusuhan segala. Jadi ayah saya bilang meskipun begitu tetap saya nggak mau pakai alasan itu. Karena nama baik saya lebih penting daripada sekedar, maksudnya daripada alasan finansial seperti itu gitu. Iya. Wow, luar biasa. Ini kan berarti Mbak Wina mengalami ya? Mengalami, saya masih SMP waktu itu. Berarti ketika misalnya tidak ada sangkut paut ke dalam usaha atau bisnis orang tua, tiba-tiba harus ikut cawe-cawe di situ ibaratnya. Ini kan tentu akan berdampak di dalam diri Mbak Wina sendiri. Bagaimana keadaannya saat itu? Saat itu ya kondisi keuangan agak sulit ya, kondisi keuangan keluarga ya sulit, dan juga kan memang ya namanya kondisi Jakarta mencekam waktu itu ya. Ya, tapi saya masih relatif kecil, saya masih SMP. Jadi saya juga nggak terlalu ngerti kok perjuangan orang tua. Saya mungkin ngertinya pas udah lulus kuliah baru mulai ngerti gitu. Oh zaman dulu iya berat banget ya kalau utang tiba-tiba naik 4 kali lipat gitu. Aku nanya ayah saya, kenapa kamu waktu itu nggak bilang nggak bisa bayar aja? Kan banyak bisa alasan seperti itu. Gitu. Dia bilang nama baik itu penting katanya. Saat saya masih kecil saya kurang ngerti kata-kata itu. Sekarang saya ngerti. Kayak pas saya kecil kan seakan-akan ayah atau orang tua saya kenal tuh si itu, si Ono, si ini. Sekarang kan satu Jakarta temen dia gitu ya. Tapi saat kita udah sekarang kita beranjak dewasa, kita juga berasa seperti itu. Anak sekolah mana, kita semua rata-rata kenal. Meskipun ya mungkin udah second degree atau third degree, apalagi pada Facebook, ada Instagram, berasa kayak semua kenal semua. Itu menurutku nama baik jauh lebih penting lagi. Sekali nama baik rusak kedengeran kan semuanya kan. Oke. Baik, Mbak Wina, akhirnya bisa memutuskan untuk terjun di dalam bisnis. Itu seperti apa? Memang dari awal cita-cita dari kecil mau jadi pebisnis kah? Cita-cita saya saat itu saya baca buku Cash Flow Quadrant yang Robert Kiyosaki. Cita-cita saya pengen punya gedung di Sudirman. Kan namanya anak-anak SMA. Bacanya Rich Dad Poor Dad gitu. Wah, keren banget gitu. Saat itu ya. Tapi Rich Dad Poor Dad udah gak relevan tuh sekarang. Iya. Jadi mau punya gedung dulu pas masih kecil. Sekarang ya punya perusahaan lumayan lah ya. Kemudian akhirnya jadi terjun di dalam bisnis itu seperti apa? Iya, jadi saya dulu sempat kerja juga setelah lulus kuliah. Saya dulu kuliah dari Cambridge. Terus saya sempat kerja di farmasi di Dexa Medica. Sempat kerja selama 2,5 tahun. Saat itu pas saya udah saat itu saya merasa bahwa saya udah umur segini nih, saya pengen coba kerja di consulting, saya pengen MBA school lagi gini. Jadi saat itu sebenarnya saya pengennya profesional, tapi waktu itu orang tua ada minta bantuan, tolonglah kamu bantuin usaha keluarga, karena saat itu kita lagi ekspansi buka beberapa cabang. Jadi kakak saya nggak kepegang katanya, jadi minta saya tolong masuk juga. Ya akhirnya karena orang tua meminta agak nggak tega ya, karena mereka kan udah mulai berumur, kayaknya kok suruh mereka ngurus gitu, aku kerja profesional gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan mementingkan keluarga gitu di atas karir. Lulus di Cambridge, kenapa balik ke Indonesia? Sekarang orang pengen kabur aja dulu Mbak Wina. Mbak Wina malah balik ke Indonesia. Saya jadi emang dari dulu pas S1 kan saya di Amerika, lulusan Amerika. Saya dari dulu itu malah sukanya di Asia. Saya merasa Asia itu masa depan. Saya merasa Asia itu jauh lebih vibrant. Misalkan kamu di Eropa ya, kamu jam 6 sore aja udah mulai sepi. Iya. Kalau jam 6 sore Jakarta masih rame. Iya. Justru rame-ramenya. Iya. Di sana hari Minggu jam 8 udah sepi. Yang rame itu cuma di bar. Tapi kayaknya kondisi kotanya cantik, tapi ya sepi gitu. Saya merasa di Asia lebih seru. Gadis metropolitan ya. Ada kota ya. Iya, saya merasa Asia itu masa depannya dunia menurut saya. That's why Mbak Wina balik ke Indonesia. Nah, saat itu saya pas saat lulus,
Saya kan emang lagi tunggu graduation, saya dapat offer dari satu perusahaan plastik di Inggris. Tapi memang kotanya kecil banget. Bukan even Manchester, dari kota kecil dari Manchester gitu. Nah, saat itu saya juga dapat offer dari perusahaan farmasi karena saya sempat jadi tour guide-nya CEO-nya Dexa Medica waktu itu, Pak Ferry Sutikno. Jadi saya dapat offer dari Dexa Medica. Terus saya nanya papa saya nih, mendingan saya ambil yang mana, Inggris atau Jakarta? Papa saya kan ada hidden agenda pengen saya balik ya. Jadi bilangnya mending Jakarta aja, kan kamu di offer langsung nih dari CEO perusahaan. Pasti kamu belajar banyak. Iya juga ya gitu. Padahal papa saya pengen saya balik, jangan nyantol sama bule di sono gitu. Jadilah saya balik ke sini. Satu saya kerja di Dexa dulu. Oke, proses dari profesional menjadi seorang pebisnis ini kan nggak mudah ya. Walaupun mungkin masa kecilnya mainannya udah kasih beneran ya. Itu gimana Mbak Wina? Iya emang beda ya. Pas lagi saya di Dexa kan apalagi saya purchasing ya. Purchasing kan agak dielu-elukan sama vendor gitu. Saya biasa nolak-nolak kalau meeting. Oh maaf saya lagi sibuk ada meeting gitu. Sekarang saya kebalik, saya ditolak. Tapi menurut saya sih setiap profesi itu ada plus minusnya lah. Ada serunya. Selama kamu enjoy di setiap tahap hidup kamu bisa, selama kamu bersyukur dan juga kamu enjoy ya enjoy aja sih sebenarnya sih. Ya misalkan contoh lah, jadi pengusaha cari PO susah nggak? Ada orang bilang susah, tapi aku di otakku aku anggap itu game. Jadi malah seru nih, gimana caranya aku dapetin PO nih, contoh dari Kompas gitu kan. Canda-canda. Waduh udah disenggol-senggol kita. Iya gitu, jadi kayak aku anggap dalam otakku itu cari PO adalah satu game. Oke, ketemu satu belum berhasil, gimana saya harus gamenya nih supaya berhasil gitu. Jadi saya demen jualan itu, seru buat saya. Wow, berarti emang udah genetik dari lahir begitu ya, karena kan dari profesional menjadi seorang pebisnis, tapi Mbak Wina bisa change mindset itu dan saya change mindset itu mungkin dari zaman kuliah. Dari zaman kuliah kan saya pas ke Amerika itu nggak bisa ngomong Inggris ya, jadi ketemu bule itu deg-degan juga ya. Kan masih belepotan ya. Jadi saya setiap Asia itu saya samperin, hello my name is Wina. Jadi mau nggak mau kan belepotan, nggak bisa ngomong. Ngebule ngomong aduh ngomong apa itu. Jadi itu aku juga jadi jadi game, gimana aku bisa dapat temen gitu. Wow, seru banget. Tapi kita mau fokus nih ke kredonya. Ketika boleh. Sudah jadi profesional, terus ditarik ibaratnya nih sama ayah untuk bisa bantu di perusahaan keluarga, itu gimana tuh Mbak Wina? Apakah dari awal memang kredo namanya atau seperti apa? Enggak, jadi kita awalnya malah kita trading untuk barang-barang mesin jahit. Jadi papa saya punya toko, kita supply ke pabrik-pabrik garment. Jadi saya awalnya kan pegang accounting finance perusahaan. Kan papa saya masih toko konvensional lah, jadi kita yang coba untuk komputerisasi gitu-gitu. Dulu benar-benar yang tipe yang di toko-toko banget yang pakai nota gitu. Ya? Iya, utangnya berapa juga nggak jelas gitu. Jadi kita mulai komputerisasi, jadi kita ke finance accounting, terus namanya pengusaha ya harus pegang semua ya. Lama-lama jadi sales juga gitu. Pas pengalaman pertama jadi sales sih keringat dingin ya. Ke pabrik garment isi 1.000 orang keringat dingin juga gitu. Cuma kan sebagai bos gak boleh aku keringat dingin depan anak gua gitu, harus kesana pede. Tapi setelah sekali, 2 kali, 10 kali, 100 kali biasa aja jadi seru malahan. Jadi seru ya. Iya. Oke, wow. Terus sekarang bisa jadi kredo begitu kan? Ini diciptakan sendiri atau tadi legasi dari orang tua? Oh, ini diciptakan oleh saya dan kakak saya. Jadi orang tua nggak ada produksi. Kita sama kakak saya baru diversifikasi bisnis. Iya. Terus kredo ini baru aku patenin sekitar 2 tahun lalu lah. Karena kan sebenarnya kita itu white label seragam itu kan. Jadi kita merasa bahwa kita perlu ada brand untuk menjadi pembeda, supaya orang tahu nih, oh ini buatan siapa gitu. Makanya kita patenin merek kredo itu. Berarti sebelumnya sudah ada penjahitnya, sudah ada produknya begitu ya, tapi belum ada mereknya apa. Kita ada merek tapi mereknya nggak kita patenin waktu itu. Namanya Kolibri. Tapi pas kita mau patenin nggak berhasil, akhirnya kita ganti nama. Kita patenin yang yang merek kredo ini, karena kan merek patennya kita itu sama seperti merek baju. Jadi banyak merek baju itu susah cari namanya.
karena udah banyak banget yang dipaten dihaki gitu. Oke, prosesnya seperti apa sih? Karena yang pernah aku dengar begitu ya, proses untuk mematenkan nama perusahaan ini cukup tricky nih. Siapa yang maju duluan dia yang dapat ibaratnya begitu kan. Iya, jadi yang penting adalah kamu bisa engage lawyer haki yang dimana dia bisa bantu kamu cek apakah ini kira udah ada pemain atau belum. Kamu juga bisa cek sendiri sih online. Tapi kalau ada lawyer haki itu lebih enak karena mereka lebih ngerti ya. Misalkan saya ada komunitas pengusaha ini yang Business Network International, ada lawyer hakinya, lawyer patennya. Jadi dia bantu saya tuh. Kalau nama ini udah ada. Nama ini udah belum, kita pakai 50 nama apa 100 nama kali. Udah kayak cari nama anak. Akhirnya yang Credo ini, jadi kenapa aku pilih Credo? Satu, karena artinya kepercayaan. Jadi saya percaya bahwa bisnis itu bisnis kepercayaan. Selama orang percaya kamu, maka kamu bisa jadi vendornya. Dan kepercayaan itu penting di semua bisnis. Yang kedua, Credo itu bisa jadi singkatan Corporate Seragam Indonesia. Oh, iya. Menarik. Berarti banyak ya, ada maknanya di baliknya begitu betul. ya, Mbak Wina ya. Oke, sampai dengan saat ini apa tantangan terbesar yang mungkin pernah Mbak Wina hadapi dan jadi kayak ini yang paling menghantam begitu? Menurut aku adalah mindset sendiri. Jadi limiting belief kita itu yang paling bahaya untuk diri sendiri. Jadi kadang-kadang kita selalu merasa bahwa kita tidak cukup mampu, kita tidak cukup besar, kita terlalu kecil. Sesuatu yang mengecilkan diri sendiri sebetulnya. Jadi malahan kita itu mungkin adalah pengkritik terbesar diri sendiri. Kenapa kita takut melangkah? Karena kan sebenarnya apa sih takut gagal? Kenapa takut gagal? Emang gagal kenapa? Takut gagal, mungkin takut dikatain. Kenapa takut dikatain? Oh, karena mungkin pas kecil kamu pernah dikatain teman kamu. Jadi sebenarnya banyak hal-hal yang kita kalau gali itu sebenarnya dari masa kecil kita yang membentuk diri kita sekarang. Yang dimana kita harus lama-lama kalau awareness kita tinggi, kita sadar nih, oh ini sebenarnya aku terbentuk karena ini. Dan kita mulai pelan-pelan kita ubah. Cara ubahnya adalah take action. Oke. Covid kemarin ini kan cukup menghantam semua bisnis ya. Iya. Termasuk Credo juga yang bisnis satu lagi malah yang lebih jauh terhantam. Karena itu kan kita supply ke pabrik garment, jadi kan pabrik garment semua ekspor kebanyakan. Saat itu mungkin omset kita turun sehingga hanya 20% dari normal. Jadi saat itu memang berat banget. Apalagi kan bisnis juga suruh tutup kan zaman-zaman yang PPJB, PPKM ya. Udah lama aja lupa. udah 5 tahun lebih loh, nggak berasa ya. Cepet ya. Cepet. Berarti itu bagaimana caranya Mbak Wina dan juga, dan untung kita ada diversifikasi bisnis ini yang Credo. Yang Credo juga nggak terhantam, beberapa PO seragam kita di cancel atau di hold karena nggak jadi buat gitu. Tapi ada blessing in disguise juga karena saat itu kan masker kain mulai on ya. Jadi kita banyak dapat masker kain dari corporate dengan brandingnya. Jadi mereka brandingnya bukan ke merchandise, mereka ke masker kain. Kita waktu itu dapat banyak dari kawan lama, dari milik kita, dari baik 2 itu sih waktu itu. Wow. Dari Cimory juga pernah. Jadi ada peluang begitu ya di balik mungkin keterbatasan itu. Betul. Menurut saya sih di setiap tahap bisnis, di setiap tahap hidup itu ada peluang dan ada resiko. Tergantung kita mau kejar yang mana gitu. Oke, ini kan kliennya udah nama-nama besar yang well known begitu ya. Cimory tadi juga bilang kawan kita, ini kan kawan lama. Ini kan tentu ada pasti ada kisah menarik gitu di belakangnya. Gimana caranya bisa dapat klien yang gede-gede itu begitu kan, yang kita tahu namanya bahkan. Ya menurut saya ya pertama limiting belief itu pertama. Dulu saya pas baru mulai saya nggak berani approach, takut saya. Iya kan, saya itu kan perusahaan besar. Betul, gitu, siapakah gitu ya? Saya gitu kan. Jadi saat itu saya ikut satu komunitas bisnis namanya Entrepreneurs Organization Accelerator, di mana saya ada mentor bisnis. Kita dikasih challenge untuk menaikkan omset 30% setiap bulan. Gimana cara naikin omset terus atau kena denda? Tapi karena saya memang orangnya demen achiever, saya tak achiever kalau dari Gallup tes saya, personality test. Jadi saya malah mikir gimana cara saya naikin omsetnya 30%. Ya kalau untuk seragam ini saya harus kejar yang gede-gede. Makanya saya waktu itu memberanikan diri, semua TBK company saya kontak. Wow. Jadi caranya gimana? Saya Google
list TBK companies di Indonesia, di Jakarta, siapa aja, saya suruh karyawan saya kontak semua, cold calling semua satu-satu, buat janji, hadapin aja. Dan berhasil. Iya, itu mulai awalnya ke sana. Saya pertama TBK company saya dapat tuh Garuda Metalindo. Wow. Iya, di Kapuk Kamal. Dia buat seragam waktu itu sama kita. Keren banget gitu ya. Ini mentalnya luar biasa. Iya, harus dihadapin aja, makanya cobain. Dan ternyata setelah masuk, ternyata mereka open aja tuh, mereka welcome aja. Meskipun mereka tahu saya masih termasuk UMKM ya, bukan pemain besar yang gimana, itu mereka open aja, welcome aja. Selama kamu bisa dipegang, kata-katanya hasilnya bisa dipegang, mereka open kok, welcome. Oke, berarti sebenarnya ketakutan it's on your betul head. It's in our own head, betul. Kadang-kadang pas lagi kamu hadapin ternyata gitu doang kok gitu. Pas belum hadapin udah mikir macam-macam nih. Entar dia galak lah, entar dia menolak lah, entar ini itu gitu kan ya, udah skenario udah banyak di otak. Padahal pas hadapin ternyata begitu toh gitu. Seru. Ya pasti ada challenge-nya ya. TBK company atau gitu pasti ada kriterianya. Ini itu diikutin. Bukannya juga dengan gagah perkasa tapi gak ada persiapan. Tapi kalau misalnya kita mau tanya lagi, pencapaian terbesar Credo tuh sampai dengan saat ini apa sih, Mbak? Kalau saya waktu itu, menurut saya TBK companies itu saat itu pas zaman itu saya nggak berani approach TBK companies. Saya merasa bahwa siapalah saya gitu. Dan saya akhirnya mencoba dan menghadapi, dan ternyata kita masuk lumayan banyak multinational companies gitu, kayak Auto 2000 juga kita udah pernah masuk, Permata Bank juga. Jadi ternyata kalau dihadapin ya ada kesulitan, ya ada, bukannya bilang nggak ada gitu ya. Tapi ternyata banyak kesulitan itu kalau kita hadapin ternyata bisa kita laluin gitu. Jadi challenge yang malahan setelah itu jadi seru loh sekarang gitu. Oke. Jadi sekarang ketagihan. It's like a game soalnya kan. Iya, betul. Seru banget ini. Kalau kita ngomongin orang-orang di dalam Credo, Mbak Wina, aku dengar katanya 80% perempuan ya? Iya. Karena saya percaya bahwa wanita sama laki-laki itu sebenarnya bisa performnya sama aja menurut saya. Malah mungkin wanita kadang-kadang bisa lebih teliti ya dibanding laki-laki. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan mungkin memang butuh laki-laki karena butuh tenaganya. Tapi kalau nggak ada faktor yang ada penentu harus ada tenaga ataupun yang memang laki-laki punya, saya nggak masalah wanita juga. Malah saya seneng kasih wanita yang udah pernah vakum dari dunia kerja. Karena jaga anak, karena apa, mereka kan 3 tahun misalnya nggak kerja nih karena jaga anak. Pas balik kan susah cari kerja. Jadi mereka tuh sangat menghargai pekerjaan. Saya merasa bahwa mereka dikasih kesempatan, mungkin umurnya juga udah agak lebih berumur gitu ya, karena udah pernah jaga anak, udah pernah jadi ibu rumah tangga. Padahal mereka adalah skill-skill yang sebenarnya bagus gitu. Cuma nggak ada kesempatan aja. Saya merasa bahwa wanita-wanita seperti itu sebenarnya perlu dikasih kesempatan untuk membuktikan diri. Oke. Ini menarik ya, smart listeners, dimana kita tahu banyak bisnis yang nggak mau pusing ya kan, Mbak Wina. Kalau perempuan ini kan ya mau nggak mau dibilang bahwa banyaklah tantangannya begitu ya, ketika punya anak mungkin, belum lagi ya tantangan hormonal. Terus kemudian banyak juga mungkin konflik yang akan terjadi di antara perempuan, dan banyak pebisnis yang merasa bahwa nggak mau pusing dengan hal itu kan. Kita juga tahu kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, bahkan di beberapa negara gajinya aja tuh beda walaupun mungkin satu bidang yang sama begitu. Ini kan luar biasa, Mbak Wina, dapat pemikirannya dari mana ini? Mungkin karena saya perempuan juga ya, suka sesama begitu ya. Iya, saya juga pas kecil nggak seneng kalau bilang, kamu perempuan, kamu harusnya di rumah aja, nggak boleh keluar gitu. Saya nggak seneng juga waktu dulu digituin. Dulu mama saya nggak kasih saya kuliah keluar, cuma boleh di Indonesia atau Singapura waktu itu. Cuma saya mengambil strategi, diam-diam saya apply sendiri. Untung dapet ya. Iya, dengan restu papa, diam-diam sama papa waktu itu. Jadi saya merasa setelah memberi diri saya kesempatan, ternyata tuh saya bisa. Gitu. Dan ternyata juga nilai saya cukup bagus gitu kan. Jadi kayak saya merasa perempuan-perempuan aja juga sama, banyak yang hanya kurang kesempatan saja. Jadi di mana kadang-kadang banyak perempuan yang mungkin finansially terlalu dependen sama laki-laki. Saya dulu pernah menerima satu wanita, dia itu korban KDRT, lari dari lakinya dari Kalimantan. Pas lagi
pas saya juga entah kenapa saya bisa terima karena saya tuh mukanya mengenaskan. Jadi dia apply sebagai OB. Oke. Iya, karena dia cuma lulusan paket C. Saat itu saya merasa bahwa aduh, kalau saya pada umumnya saya yang Wina biasa saya pasti nggak terima. Karena mau jadi OB saya nggak terima OB wanita. Juga saya nggak, waktu itu saya OB udah ada. Jadi tapi saya merasa kok kasihan, kayak tergerak gitu. Ya udah cobain deh, kamu coba. Biasa kayak gini pantang menyerah orangnya. Karena udah nggak ada jalan kan. Saya kasih kesempatan di sales waktu itu. Dan ternyata wow, paket C di sales. Iya, saya cobain di sales yang buat trading ya, tapi ya, yang buat ke pabrik garment. Saya kasih di daerah yang paling susah, yang paling galak, daerah Cakung waktu itu. Masih banyak pabrik garment. Orang-orang Jakarta Timur. Jadi memang pabrik garment kan ya lumayan keras lah ya, kondisi kerjanya gitu. Jadi purchasingnya lumayan ya, banyak yang lumayan keras gitu. Jadi saya kasih, ternyata dia bisa bertahan, survive meskipun ya dia butuh berevolusi ya. Jadi saya kasih coaching pribadi gitu. Karena kasihan pas lagi ada wanita yang korban KDRT lari dari rumah, itu benar-benar hidupnya itu kasihan menurut saya. Yang dimana dia udah jadi ibu rumah tangga udah lama, dia memang dia merasa dirinya itu nggak layak. Wah, itu untuk menumbuhkan percaya diri itu lama banget. Dan tapi ternyata dia juga beberapa customer besar saya dapetin dia, termasuk TBK company yang saya cerita itu. Jadi ternyata kalau diberi kesempatan, orang itu bisa bisa perform selama di guide-nya bener gitu. Dan saya merasa bahwa kerjaan saya ada maknanya, bukan hanya sekedar mencari uang, tapi memberikan perubahan dan dampak kepada hidup wanita seperti itu gitu. Iya. Mbak Wina direktur kan, tapi mau turun ke bawah. Ya mungkin masih perusahaannya belum terlalu besar, jadi masih harus turun ke bawah. Enggak, masih chief of everything officer. CEO-nya chief operating officer. Oke, ini kan luar biasa ya Mbak Wina ya. Bagaimana tahu juga nih latar belakang dari karyawannya, karena banyak juga yang mau besar mau kecil, tapi banyak juga yang nggak aware gitu terhadap hal itu. Tapi untuk Mbak Wina sendiri, definisi sukses dalam kehidupan itu seperti apa sih? Sukses menurut saya adalah saat kamu bersyukur atas hidup kamu. Jadi kamu ada drive untuk maju, tapi kamu juga nggak ngiri lihat orang lain lebih bagus daripada kamu. Tapi kamu juga tidak merendahkan posisi kamu sekarang, kayak selalu mengeluh gitu. Jadi kamu bersyukur atas hidup kamu sekarang, tapi kamu tetap mau maju ya, bukan bilang kamu udah gak maju. Terus di mana kamu mempunyai hubungan yang berkualitas, maksudnya hubungan yang baik dengan sesama, dengan hubungan keluarga. Jadi menurut saya sukses itu saat hidup kamu balance dengan segi finansial saja. Finansial ya tentu penting. Finansial ya iya, pribadi ya iya, keluarga ya iya, misalkan pertemanan ya iya gitu. Atau misalkan kamu juga, jadi semua hidup kamu itu lingkarannya balance dari semua faktornya. Menurut saya itu baru namanya sukses. Kalau hidup kamu sangat misalkan finansial sangat bagus nih, sangat bisa hidup mewah, tapi keluarga hancur, kan buat apa? Atau tubuh kita sakit-sakitan, kita juga nggak bisa nikmatin finansialnya. Tapi kalau misalkan kita contoh lah, kita sangat sehat bugar, tapi nggak ada duitnya juga berasa juga gitu kan ya. Jadi menurut saya saat setiap faktor hidup kita itu balance, itu adalah sukses sesungguhnya menurut saya. Oke, Mbak Wina apakah sudah merasa bahwa saya sudah sukses sekarang? Belum, masih belum berasa gini. Saya bersyukur atas hidup saya, tapi saya merasa bahwa belum semuanya terpenuhi, belum semuanya balance. Masih ada faktor bagian-bagian yang masih pengen saya improve. Baik, kalau di luar pekerjaan sebagai seorang direktur, apa sih yang suka dilakukan oleh seorang Wina Chandra? Saya itu suka berkomunitas, bernetworking. Iya, jadi memang saya kan orangnya ekstrovert ya. Jadi saya demen tuh ketemu orang baru, ngobrol, denger kisah hidupnya gitu. Kayak tadi saya sama Mbak Gea juga kan sempat ngobrol gitu. Jadi saya demen denger kisah hidup orang, karena menurut saya setiap orang itu punya kisah hidup masing-masing, yang punya perjuangannya masing-masing. Jadi saya suka berkomunitas di mana komunitas yang positif. Jadi bisa belajar banyak dari sesama temen, bisa juga cari networknya. Jadi itu kayak mendapatkan segala sisinya dapat.
Oke, ekstrovert ini menarik energi, jadi lebih banyak orang, lebih banyak berkomunikasi, lebih iya, dapat happy banyak lagi, insight lagi. Betul. Oke, wow. Mbak Wina, kita tapi mau tahu dong nih, Kredo bisa di pesan di mana, informasinya bisa di mana. Kan mungkin smart listeners yang di kesempatan kali ini mendengarkan, saya pengen pesan seragam dong di Kredo, caranya gimana gitu? Bisa follow Instagram kita di Kredo CREDO.seragam. Di sana ada nomor teleponnya, tinggal di DM ataupun di WA aja. Oke. Dari harganya sendiri kalau boleh di spill begitu ya, range-nya dari harga berapa sampai berapa? Agar ada gambaran nih gitu. Yang pasti harganya bersahabat, karena udah masuk banyak perusahaan besar juga. Bestie ya. Tenang aja smart listeners. Siap. Jadi harga itu bervariasi karena tergantung dari bahan, dari quantity, dari desain. Tapi misalkan contoh harga kaos lah, range-nya bisa dari, tergantung quantity ya, bisa dari 30.000 sampai 100.000 juga ada. Jadi range-nya lumayan jauh gitu. Oke. Ini kan customize, jadi bisa disesuaikan dengan pesanan begitu. Betul bisa. Berarti jadi kalau smart listeners ada desain sendiri, it's okay untuk bisa. Misalkan mau kaos nih, kanannya merah, kirinya biru, ini yang hijau, bisa. Bener bisa. Karena kita beli dari kain. Kita potong gitu. Wah, jadi nggak usah khawatir bentuknya kayak gimana. Betul. Konsultasiin aja langsung ke tim sales and marketingnya Kredo begitu ya. Boleh. Nanti bisa langsung dapat insight-insightnya. Siap. Mbak Wina, thank you banget. Sama-sama, thank you juga Mbak Tasya. Dan kayaknya nggak cuma smart listeners deh yang terinspirasi. Saya juga, wah yes, ayo wanita, kita bisa lebih berdaya gitu kan. Dan Mbak Wina, jangan bosan-bosan ya main ke Smart FM kalau kita undang lagi. Makasih banyak, makasih baik semuanya. Dan smart listeners, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bersama dengan kami dalam podcast Bincang Bersama di kesempatan kali ini. Dan kami harus pamit undur diri. Akhir kata, saya Tasya Rustama dan Mbak Wina Chen. Kami pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bincang Bersama.